Halo semuanya, selamat datang di video saya. Baiklah, pada video saya kali ini, saya akan menjelaskan ataupun mempresentasikan salah satu topik dari mata kuliah saya, yaitu pendidikan kewarganegaraan. Namun sebelum itu, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Christine Natalie Victoria Bruginting dari kelas AKP 2B dengan NIM 190515150, Prodi D4 Akuntansi Keuangan Publik, dan dosen pengampu ataupun dosen pembimbing mata kuliah saya ini adalah Bapak Edwin Fauzi. Nah, baiklah teman-teman, kita langsung saja masuk ke materi pembelajarannya. Saya berkesempatan untuk menjelaskan topik 5, yaitu dengan judul Harmoni Kewajiban dan Hak Negara dan Warga Negara dalam Demokrasi yang bersumber pada kedaulatan rakyat dan musyawarah untuk mufakat. Nah, poin pertama yang akan kita bahas yaitu konsep dan urgensi harmoni, kewajiban dan hak negara dan warga negara. Hal mendasar yang harus kita tahu melalui topik ini yaitu yang pertama adalah hak, yang kedua wajib, dan yang ketiga kewajiban. Nah, di sini saya sudah memperlihatkannya. Nah, yang pertama hak. Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan suatu yang semestinya diterima atau dilakukan oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain manapun juga, yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Nah, contoh dari hak itu mungkin kita semua juga sudah tahu. Yang pertama yang saya ingat, hak untuk beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Nah, yang kedua, untuk kita sebagai seorang mahasiswa ataupun pelajar, yaitu hak untuk mendapatkan pendidikan. Nah, itu merupakan hak yang bisa kita tuntut gitu. Kita memiliki hak akan hal itu. Nah, yang kedua yaitu wajib. Wajib merupakan beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan ataupun diberikan oleh pihak tertentu. Tidak dapat oleh pihak lain manapun, dan pada prinsipnya juga seperti hak tadi dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan. Nah, selanjutnya kewajiban. Kewajiban yaitu sesuatu yang harus kita lakukan. Contohnya, kita berkewajiban untuk menghormati dan menghargai orang tua. Begitu bukan? Nah, jika membahas tentang hak dan kewajiban, hak dan kewajiban itu merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan. Akan tetapi, terjadi pertentangan karena hak dan kewajiban itu selalu tidak seimbang, apalagi di negara kita ini, negara Indonesia. Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk mendapatkan penghidupan yang layak. Namun, tetapi pada kenyataannya sekarang bagaimana? Masih banyak kan rakyat Indonesia yang belum merasakan kesejahteraan dalam menjalani kehidupannya. Semua itu terjadi yang pertama karena pemerintah ataupun para pejabat tinggi lebih banyak mendahulukan hak daripada kewajiban. Padahal menjadi seorang pejabat itu tidak cukup hanya memiliki hak. Akan tetapi mereka juga berkewajiban untuk memikirkan rakyatnya ataupun dirinya sendiri. Juga memiliki kewajiban, bukan cuma hak. Begitu. Jika keadaannya seperti ini, maka tidak akan ada keseimbangan antara hak dan kewajiban. Tidak akan pernah ada keseimbangan di antara keduanya. Nah, jika di antaranya tidak ada keseimbangan, maka yang muncul adalah kesenjangan sosial. Untuk mencapai keseimbangan antara hak dan kewajiban, kita harus mengetahui, kita harus tahu posisi kita
kita harus tahu posisi diri kita sendiri. Sebagai seorang warga negara, kita harus tahu hak dan kewajiban kita. Dan seorang pejabat ataupun pemerintah pun harus tahu akan hak dan kewajibannya. Seperti yang sudah tercantum dalam hukum dan aturan-aturan yang berlaku, jika hak dan kewajiban terpenuhi, maka kehidupan masyarakat akan aman dan sejahtera. Hak dan kewajiban di Indonesia tidak akan pernah seimbang apabila tidak bergerak untuk merubahnya. Karena para pejabat tidak akan pernah merubahnya walaupun rakyat banyak menderita karena hal itu. Oleh karena itu, kita sebagai warga negara Indonesia yang berdemokrasi harus bangun dari mimpi yang buruk. Nah, kita harus bangun dari mimpi yang buruk itu. Kita harus menciptakan keseimbangan antara hak dan kewajiban itu tadi. Dan kita harus merubahnya, gitu, merubah ketidakseimbangan itu tadi, ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban tersebut. Dan tidak lupa kita juga harus melaksanakan kewajiban kita juga. Kita juga tidak boleh lupa akan kewajiban kita. Nah, selanjutnya alasan diperlukan harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara Indonesia. Sejak zaman kerajaan-kerajaan di Nusantara, memang sudah lebih dikenal konsep kewajiban daripada hak. Karena dulu kita itu hanya berkewajiban untuk mengikuti perintah dari petinggi negara ataupun petinggi-petinggi kerajaan, seperti itu. Hal itu juga terjadi pada masa penjajahan di Nusantara, di mana horizon kehidupan politik daerah jajahan mendorong aspek kewajiban sebagai postulat ide dalam praktis kehidupan politik, ekonomi, maupun sosial dan budaya. Nah, dua kekuatan inilah yang mengkonstruksi ataupun membangun pemikiran rakyat Nusantara untuk mengedepankan kewajiban dan dalam batas-batas tertentu merupakan pemerolehan hak, walaupun pada kenyataannya hal ini masih secara temporal, karena sebagaimana terekam dalam Marx Havelaar, rakyat tertindas, akhirnya akan memberontak menuntut hak-hak mereka. Karena yang pertama itu tadi, dulunya pada masa penjajahan memang yang lebih dikenal konsep wajib ataupun kewajiban daripada hak. Yang kedua, pada zaman penjajahan pun hal itu masih terjadi begitu. Kita belum bisa ataupun mungkin pada saat itu belum diperbolehkan untuk menuntut hak. Namun sudah berbeda dengan zaman sekarang, bukan? Jika itu memang hak kita berani untuk menuntut ataupun melakukan protes. Nah, itulah merupakan alasan mengapa diberlakukannya harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara Indonesia. Menyangkut kepada subbab yang pertama tadi, bahwa jika tidak adanya hak dan kewajiban ini, maka keseimbangan tidak akan pernah terjadi. Dan jika keseimbangan tidak pernah terjadi, kesenjangan sosial lah yang akan terjadi. Hal itu bukan merupakan hal yang baik, bukan? Maka dari itu, hak dan kewajiban ini, harmoni dari hak dan kewajiban bagi warga negara maupun warga negara Indonesia sangat diperlukan. Dipentingkan keberadaannya, gitu. Meskipun penerapannya belum secara menyeluruh ada di negara kita. Belum secara menyeluruh dilaksanakan gitu. Baik oleh pejabat maupun rakyat Indonesia itu sendiri.
Kita lanjut, yaitu menggali sumber historis, sosiologis, politik tentang harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara Indonesia. Nah, yang pertama kita akan membahas secara historis. Secara historis, perjuangan menegakkan hak asasi manusia terjadi di dunia barat ataupun Eropa yang dilakukan oleh John Locke, seorang filsuf Inggris pada abad ke-17. Yang pertama kali merumuskan adanya hak alamiah ataupun natural rights yang melekat pada setiap diri manusia, yaitu hak atas hidup, hak kebebasan, dan hak milik. Perkembangan selanjutnya ditandai dengan adanya 3 peristiwa penting di dunia barat, yaitu yang pertama, Magna Carta yang terjadi pada 1215. Yang kedua, Revolusi Amerika pada tahun 1276, dan yang terakhir, Revolusi Prancis pada 1789. Dalam perkembangannya, pemahaman mengenai hak asasi manusia ini semakin luas. Sejak permulaan abad ke-20, konsep hak asasi manusia mulai berkembang dan sudah menjadi 4 macam kebebasan atau sering disebut the four freedoms. Yang di dalamnya yang pertama, kebebasan untuk beragama, freedom of religion. Seperti yang saya singgung pada hak tadi, kita memiliki kebebasan untuk memeluk agama dan kepercayaan kita masing-masing. Yang pertama. Yang kedua, kebebasan untuk berbicara ataupun berpendapat, freedom of speech. Mungkin kita tidak pernah merasakan zamannya Soeharto, tapi kita bisa mendengar dari orang tua kita bagaimana seorang rakyat ataupun para rakyat menyampaikan aspirasi mereka ataupun pendapat mereka pada zaman itu. Tidak bisa. Karena dianggap kita itu tidak memiliki hak untuk menyampaikan pendapat kita. Hanya petinggi negara, hanya pemerintah yang mampu melakukan semuanya itu. Dan bahkan banyak rakyat Indonesia yang pada saat itu ingin menyampaikan aspirasinya, tetapi dibunuh. Karena dianggap menghina, karena dianggap terlalu merasa dirinya penting. Seperti itulah pada zaman Soeharto. Tapi sekarang kita dapat merasakannya bukan? Kita sudah bebas untuk berpendapat. Kita bisa menggunakan media sosial. Dalam berbagai hal kita dapat melihat hak dan aspirasi kita bisa kita sampaikan kepada pemimpin negara kita ataupun para pejabat-pejabat yang mungkin kita rasa kurang baik dalam melaksanakan tugasnya. Kita sudah mampu untuk memberikan kritik dan saran. Bukan saja mampu, kita sudah bisa, sudah boleh, diizinkan, gitu. Dan yang ketiga, kebebasan dari kemelaratan, freedom from want. Sempat juga saya singgung tadi merupakan kesejahteraan. Kita memiliki hak untuk sejahtera, hak untuk merasakan kesejahteraan. Nah, itulah freedom from want, kebebasan dari kemelaratan. Dan yang terakhir, kebebasan dari ketakutan, freedom from fear. Kita sebagai rakyat Indonesia memiliki hak untuk merasa aman, nyaman dalam negara ini. Dan maka dari itu pemerintah menyediakan alat keamanan negara yang bisa mengamankan kita, yang bisa mengamankan negara, baik dari serangan luar maupun dari dalam itu sendiri. Oleh karena itu, kita terbebas dari ketakutan dan dapat merasa aman dan nyaman, tentram di dalam negara kita, Republik Indonesia. Nah, selanjutnya, sumber sosiologis. Jika kita membahas sumber sosiologis,
kita mencoba membaca situasi secara pasca reformasi sekarang ini, terdapat beberapa gejala sosiologis fundamental yang menjadi sumber terjadinya berbagai gejolak dalam masyarakat. Yang pertama itu adanya suatu kenyataan yang memprihatinkan bahwa setelah tumbangnya struktur kekuasaan ataupun autokrasi yang dimainkan rezim Orde Baru, ternyata bukan demokrasi yang kita peroleh, melainkan oligarki, di mana kekuasaan terpusat pada sekelompok kecil kaum elit, kaum-kaum yang memiliki kekayaan yang banyak, kekuasaan yang tinggi. Sementara sebagian besar rakyat ataupun demos tetap jauh dari sumber-sumber kekuasaan ataupun wewenang, uang, hukum, informasi, pendidikan, dan sebagainya. Yang kedua, sumber terjadinya berbagai gejolak dalam masyarakat kita saat ini adalah akibat munculnya kebencian sosial budaya terselubung ataupun social cultural animosity. Gejala ini muncul semakin menjadi-jadi pasca runtuhnya rezim Orde Baru. Selanjutnya, sumber politik. Sumber politik yang mendasari dinamika kewajiban dan hak negara dan warga negara Indonesia adalah proses dan hasil perubahan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang terjadi pada era reformasi. Nah, beberapa tuntutan reformasi itu yang pertama, mengamandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, penghapusan doktrin dui fungsi ABRI ataupun Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Yang ketiga, menegakkan supremasi hukum, penghormatan akan hak asasi manusia, serta pemberantasan KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Selanjutnya, melakukan desentralisasi dan hubungan yang adil antara pusat dan daerah. Lalu, otonomi daerah. Selanjutnya lagi, mewujudkan kebebasan pers, seperti media sosial tadi. Setelah saya singgung, bebas untuk menyampaikan hak dan pendapat. Di sini bebas pers dikatakan seperti pemberitaan, hal-hal yang terbaru dapat disampaikan secara langsung maupun melalui media-media yang ada. Kita lanjut mengenai argumen tentang dinamika dan tantangan harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara. Nah, yang pertama, aturan dasar ihwal pendidikan dan kebudayaan, serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Di sini menyinggung globalisasi, seperti nilai-nilai yang masuk ke dalam negara kita. Nah, oleh sebab itu, adanya strategi kebudayaan, muncul strategi kebudayaan. Ada 3 macam strategi kebudayaan. Yang pertama, strategi menerima sepenuhnya, yaitu menerima sepenuhnya unsur-unsur budaya asing yang sesuai dengan kebudayaan negara Indonesia, ataupun kebudayaan dan kepribadian bangsa. Jika sesuai, maka diterima sepenuhnya. Yang kedua, menolak sepenuhnya unsur-unsur budaya yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Jika yang pertama tadi menerima yang sesuai, maka jika kita menerima yang sesuai, maka kita harus menolak yang tidak sesuai. Nah, yang ketiga, menerima secara selektif. Jadi kita harus menerima yang belum jelas apakah sesuai atau bertentangan dengan kepribadian bangsa. Namun kita tetap harus memikirkan ke depannya bagaimana. Jika sesuai, lanjutkan. Jika tidak sesuai, maka kita harus menolak. Yang kedua, aturan dasar ihwal perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial.
Hal ini diatur dalam pasal-pasal yang pertama pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu menegaskan mengenai asas kekeluargaan. Yang kedua, pasal 33 ayat 2 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 menegaskan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara. Mungkin contohnya seperti perusahaan yang menyediakan makanan, air mineral, deterjen, semua hal yang memang harus ada begitu, penting bagi kehidupan, keberlangsungan hidup rakyat Indonesia gitu. Nah, selanjutnya pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 menegaskan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya harus dikuasai oleh negara. Tujuannya ini adalah untuk kemerataan ataupun pemerataan, karena hanya pemerintah yang mampu meratakan segala kekayaan alam yang ada di negara kita ini, agar seluruh rakyat yang ada di dalam negara kita bisa mendapatkannya, bisa merasakan dan menikmatinya juga. Selanjutnya, aturan dasar ihwal usaha pertahanan dan keamanan negara. Hal ini terdapat dalam pasal 30 ayat 2 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, lalu aturan dasar ihwal hak dan kewajiban hak asasi manusia. Sudah jelas kita bahas dari awal. Selanjutnya, esensi dan urgensi harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara. Yang pertama, agama, yaitu adanya jaminan kemerdekaan memeluk agama dan beribadah sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Terdapat dalam pasal 29 ayat 2 juga, dan juga dalam pasal 28E ayat 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, pendidikan dan kebudayaan. Hal ini terdapat dalam pasal 31 ayat 3 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, yakni mengusahakan dan sekaligus menyelenggarakan sistem pendidikan nasional. Selanjutnya, perekonomian nasional dan kesejahteraan rakyat. Terdapat pada pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Lalu, pertahanan dan keamanan. Sudah disinggung tadi pada dinamika dan tantangan harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara terdapat dalam pasal 30 ayat 2 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, jadi materi ini mengajak kita yang pertama tadi untuk mengetahui posisi kita akan hak dan kewajiban. Kita tidak boleh hanya menuntut hak dan hak. Aku berhak begini, aku berhak begitu, aku berhak begini. Tapi kita juga harus tahu kewajiban kita itu apa. Apalagi kita sebagai rakyat Indonesia. Kita tahu posisi kita tahu hak dan kewajiban kita. Nah, kita juga diajak untuk mengetahui pentingnya akan hak dan kewajiban tadi. Untuk mengadakan keseimbangan. Jika keseimbangan tersebut tidak terjadi, maka kesenjangan sosial yang akan terjadi. Maka dari itu kita harus menciptakan keseimbangan agar kesenjangan sosial tidak terjadi, untuk mencegah kesenjangan sosial.
Dan kita juga sudah membahas sumber historis, sosiologis maupun politik tentang hak dan kewajiban ini. Dan juga kita membahas apa-apa saja tantangan ataupun dinamika penerapan hak dan kewajiban ini. Dan juga esensi dan urgensi hak dan kewajiban. Nah, maka dari itu melalui topik ini saya harap kita semua bisa mengambil nilai pentingnya, poin pentingnya yang dapat kita pakaikan dalam menjalani kehidupan kita sebagai warga negara yang baik di negara kita tercinta ini, negara Republik Indonesia. Nah, saya juga masih seorang mahasiswa, saya juga masih belajar. Jadi, jika ada kata ataupun penyampaian materi ini yang menurut teman-teman sekalian kurang berkenan, saya mohon maaf dan hanya inilah yang bisa saya sampaikan. Sekian materi dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa lagi.